Oke, di bab 6 kita sudah membahas fungsi transenden, yaitu fungsi logaritma natural, fungsi eksponen natural, fungsi eksponen umum, dan fungsi logaritma umum ya. Kemudian juga sudah disinggung terkait dengan inverse trigonometri dan fungsi hiperbolik. Oke, kita mulai dari turunan dari fungsi logaritma natural dan eksponen natural. Yang perlu diingat bahwa turunan dari ln X itu tidak lain adalah super X ya. Sedangkan turunan dari E dipangkatkan X adalah E dipangkatkan X. Jadi kalau kita punya U-nya fungsi dalam X, turunan dari E dipangkatkan U adalah E dipangkatkan U kali U aksen ya. Turunan dari ln U adalah super U kali U aksen. Aturan rantai. Oke, dengan demikian kita bisa hitung ya A, B, C, D, E-nya ini. Yang nomor 3 dengan menggunakan aturan rantai. Jadi kalau kita coba yang 3A, G aksen, apa jadinya? Ini kan dia bentuknya ln U ya. U-nya fungsinya 5X tambah 7. Oh jadinya seper 5X tambah 7 kali 5. Yang A juga sama ya. Jadi kita punya H aksennya apa? Seper U berarti seper X kuadrat tambah X tambah 3 kali U aksen. 2X tambah 1. Oh berarti hasilnya 2X tambah 1 dibagi dengan X kuadrat tambah X tambah 3. Kita gunakan aturan rantai. Yang C, kalian bisa langsung menggunakan aturan rantai atau kita manfaatkan dulu sifat logaritma. Kan lebih lebih mudah menurunkan polinom dibandingkan menurunkan akar ya. Yaitu ini fx sama aja dengan ini kan pangkat setengah ya akar ya. Ln 1 tambah x kuadrat 1 kurangi x kuadrat pangkat setengah. Pangkatnya bisa kita majukan ke depan menggunakan sifat logaritma ya. Jadi setengah kali ln 1 min x kuadrat. Oh berarti nanti f aksen x-nya apa? Setengah kali 1 min x kuadrat dikalikan dengan min 2x. Oh berarti hasilnya min x dibagi dengan 1 min x kuadrat. Hmm. Kalian boleh juga ya langsung menurunkan U-nya adalah akar 1 min x kuadrat. Jadi nanti U aksennya gunakan aturan rantai lagi ya. Nah, kemudian yang D juga sama, berarti nanti U-nya ini ya, ini U-nya. Kemudian kalau yang E, oh berarti nanti F aksen X sama dengan seper U kalikan dengan U aksen. Sekan dulunya apa? Sekan X eh, tan X ya. Ditambah dengan tan kuadrat sekan kuadrat ya. Ditambah dengan sekan kuadrat X. Hmm.
Nah, eh ini kita bisa sederhanakan ya. Sekannya kita keluarkan itu sekan X, sisanya apa? Sekan X tambah tangan tangan X tambah sekan X ya, dibagi dengan sekan X tambah tan X. Oh, berarti hasilnya adalah sekan X. Jadi turunan dari ln mutlak sekan X tambah tan X adalah sekan X. Oh, dari sini nih, dari soal 3E ini, kita punya tuh kesimpulan bahwa integral dari sekan X dx tidak lain adalah ln mutlak sekan X tambah tangen X dx. Iya, ini kesimpulan dari yang soal E ya. Berarti kita dapat tuh integral dari sekan X. Oke, kemudian yang nomor 10 ya sama aja ini kita gunakan aturan rantai. Jadi 10A dy dx. Jadi d dx dari E pangkat X plus 2 ya. Nah, berarti kita turunkan dulu terhadap U kali du dx. U-nya apa? U-nya X tambah 2. Oh, berarti menjadi E pangkat U kali 1 ya. Yaitu E pangkat X tambah 2. Nah, dengan melihat pola bahwa kalau U adalah fungsi dalam X, E pangkat U diturunkan terhadap X sama dengan E dipangkatkan U kali U aksen ya. Maka dengan mudah yang B kita akan dapatkan E pangkat U kali U aksen kali 2. Yang C dy dx ya E pangkat U kali U aksen min E pangkat min X. Yang D ya sama aja ya dy dx sama dengan E dipangkatkan U kali U aksen. Sedangkan yang E kita gunakan aturan rantai, aturan perkalian. Aturan perkalian ya. X kuadratnya itu sebagai U, E min X-nya sebagai V ya. Turunannya apa? U aksen berarti 2X kali V ditambah dengan U V aksen. Nah, berarti kita dapatkan 2X E pangkat min X dikurangi X kuadrat E pangkat min X. Yang F sama aja ya, ini, tapi dia bentuknya penjumlahan. Jadi hitung satu-satu ya. Jadi yang F dy dx sama dengan 3 E pangkat 3X dikurangi E dipangkatkan min 3 E pangkat min 3X per 2 ya. Gitu. Nah, yang F ini eh, dia fungsi hiperbolik ya. Nah, sin hiperbolik 3X itu sebenarnya.
Oke, itu jadi perlu diingat bahwa turunan dari ln X itu adalah 1/X, sedangkan turunan dari E pangkat X terhadap X ya, yaitu E pangkat X. Kemudian dengan menggunakan aturan rantai, kalau misalkan U itu adalah fungsi dalam X, jadi U sama dengan UX, maka turunan dari E pangkat U terhadap X tidak lain adalah E pangkat U dikalikan dengan U aksen ya. Begitu juga dengan turunan dari ln U terhadap X tidak lain adalah 1/U kali U aksen. Nah, dari sifat turunan kita punya integral dari 1/X dx adalah ln mutlak X. Ingat ya, ln mutlak X. Ada mutlaknya. Nah, kalau kita bisa pastikan bahwa X-nya itu eh, positif, maka kita bisa tuliskan ln X-nya, ln mutlak X-nya jadi ln X. Tapi kalau dia X-nya itu negatif, ya silakan dirubah ln mutlak X bisa dirubah jadi ln negatif X ya. Tapi kalau kita belum bisa pastikan apakah X-nya positif atau negatif, biarkan dalam bentuk mutlak. Kemudian integral dari E pangkat X dx adalah E pangkat X plus C ya. Nah ini bentuk integral baku yang eh, harus diketahui ya. Nah nanti kalau variabelnya diganti ya sama aja. 1/U du sama dengan ln mutlak U plus C. Integral E pangkat U du sama dengan E pangkat U plus C. Ini ya. Variabelnya boleh diganti bebas. Tapi biasanya kan dalam bentuk U ya. U atau V. Baik, maka kalau kita ketemu soal, arahkan ke integral bentuk baku ya. Yang sudah kita bahas sebelumnya, yaitu U pangkat N, kemudian sin U, cos U, kemudian 1/U, E pangkat U, A pangkat U. Nah, jadi arahkan ke bentuk-bentuk itu. Baik, nomor 4, kita kita coba yang mana ya? Yang ini aja. Yang C dan D aja ya. Yang lain bisa kalian coba sendiri. Yang C, integral dari T dibagi dengan T kuadrat tambah 4DT. Kita lakukan metode substitusi, yaitu dengan memilih U-nya adalah T kuadrat tambah 4. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan DU-nya tidak lain adalah 2T dt. Dengan membagi kedua ruas dengan 2, kita peroleh DU per 2 sama dengan T dt ya. Oke, T dt-nya kita substitusikan menjadi DU per 2, 1/T kuadrat tambah 4. Jadi U ya. Nah, berarti integralnya tidak lain adalah setengah ln mutlak T kuadrat tambah, ya, bentar, ln mutlak U ya, tambah C. U-nya apa? U-nya tidak lain adalah T kuadrat tambah 4. T kuadrat tambah 4-nya ini kan selalu lebih besar dari 0 ya, selalu positif ya. Nah, berarti ini kurung biasa boleh. Jadi hasilnya adalah setengah ln T kuadrat tambah 4 plus C.
Oke, selanjutnya yang D integral satu sampai E ln X dibagi X dx. Oke, nanti dalam pemisalan suatu variabel hindari nota simbol E ya, karena kita gunakan E itu sebagai bilangan Euler. Ya sebenarnya tidak masalah ya variabelnya kita notasikan ke E, tapi nanti kita akan agak rancu antara E itu adalah variabel atau E bilangan Euler ya. Hmm. Oke, eh, yang kita pilih menjadi U ini yang mana? Apakah X atau yang mana? X. Hmm? Yang X. U-nya Kalau apa? ln X boleh nggak? Ln X ya. Hmm. Oke, dengan memilih U-nya ln X, maka kita dapatkan DU-nya adalah 1/X dx. Nah, kalau kita mau langsung menggunakan metode substitusi pada integral tentu, kalian harus rubah juga batasnya ya. Tapi kalau tidak mau mengganti batas, kalian cari dulu integral tertentunya. Jadi kalian cari ln mutlak X per X dx, integralnya apa? Hmm. Itu kalau tidak mau ya merubah batas ya. Nanti kan ketemu nih. Langsung kita masukkan batas atas kurangi batas bawah. Saya mau menggunakan metode substitusi aja. Langsung pada integral. Maka kita harus merubah batasnya. Jadi kalau X-nya sama dengan 1, U-nya tidak lain adalah ln 1. 0 ya. Sedangkan kalau X-nya adalah Euler, bilangan Euler, U-nya adalah ln E, yaitu 1. Nah, dengan demikian kita rubah batasnya menjadi ln 1 jadi 0, E-nya jadi 1 ya. U, DU, DU ya. DU ya. Nah, berarti kita dapatkan ini U pangkat 2/2 dihitung di 1 dikurangi dihitung di 0. Oh, berarti ketemunya setengah. Gitu. Hmm. Jadi kalian bisa, kalau tidak mau merubah batas ya, tidak mau merubah batas, kalian cari dulu ini integralnya apa. Nah, ini kan nanti ketemunya ln X dikuadratkan, dihitung dibagi 2 ya. Nah, maka nanti kita akan dapatkan integral dari 1 sampai E ln X per X dx itu sama dengan ln X kuadrat ya per 2 dihitung di E dikurangi dihitung di 1. Oh, berarti nanti ln E kuadrat per 2 dikurangi dengan E ln 1 kuadrat per 2. Nah, ini ketemunya sama ya, setengah. Tuh, kalau tidak mau merubah batas, kalian cari dulu anti turunan, langsung disubstitusikan batas atas kurangi batas bawah. Tapi kalau eh, langsung menggunakan metode substitusi pada integral tentu, jangan lupa merubah batasnya. Nah, biasanya batasnya nggak dirubah nih. Ini tetap 1 sampai E. Nah, ini hasil yang berbeda ya. Integral 1 sampai E ln X per X dx dengan integral U du 1 sampai E.
itu hasilnya berbeda. Ini kalau kita hitung yang integral U DU-nya, ini nanti dimasukkan E ke U, dikurangi dimasukkan satu ke U ya, itu. Oke, selanjutnya yang eksponen natural. Kita coba yang nomor berapa nih? Kita coba yang nomor B dan E kali ya. 13 B. Integral X dipangkatkan X min X kuadrat dx ya. Nah, berarti ya kemungkinan besar kita rubah ke E pangkat U ya. Kita rubah ke E pangkat U. Oh, berarti U-nya adalah min X kuadrat. Maka DU-nya min 2X dx ya. Oh, berarti nanti min 1/2 DU adalah dx. X dx. Oke, berarti ini kita dapatkan menjadi integral E pangkat U min 1/2 DU ya. Nah, berarti ini sama dengan apa? Min setengah E pangkat U plus C. Sama dengan min setengah E pangkat min X kuadrat plus C. Nah, kalau yang E bagaimana? Yang E integral E pangkat X dibagi dengan 2 E pangkat X tambah 4 dx. Bagaimana kita merubah ke bentuk sederhana? Jadi jangan sampai ya ketemu bentuk seperti ini. Kalian hitung dengan cara integral E pangkat X dx dibagi dengan integral 2 E pangkat X plus 4 dx. Terus jadinya E pangkat X dibagi 2 E pangkat X tambah 4X. Enggak ya? Tidak. Tidak ada aturan pembagian. Harus diingat-ingat itu. Begitu juga dengan turunan. Gunakan aturan turunan. Tidak langsung U aksen dibagi V aksen ya. Oke, kita misalkan U-nya, kayaknya sih ini bentuknya nanti seperti U. Kemungkinan U-nya adalah 2 E pangkat X tambah 4. Kita cek ya, berarti DU-nya apa nih? DU-nya 2 E pangkat X dx. Oh, berarti E pangkat X dx-nya adalah DU per 2. Nah, berarti kita dapatkan ini integral 1/U DU per 2. Hasilnya apa? 1/2-nya kita keluarkan dulu. Terus integral 1/U. Ln mutlak U plus C. Oh, berarti setengah ln mutlak 2 E pangkat X tambah 4 ditambah dengan C. Nah, sampai sini sebenarnya sudah betul ya. Tapi karena kita sudah tahu bahwa E pangkat X itu nilainya akan selalu lebih besar dari 0, ditambah 4 nilainya juga pasti akan lebih besar dari 0, kita bisa hilangkan mutlaknya dengan mengganti jadi kurung biasa ya. Harus dikurung ya, jangan 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 kurungnya jangan dihapus ya. Kalau kurungnya ini kita tidak tulis, itu maksudnya adalah
ln 2e pangkat X. Hasilnya berapa baru kita tambah 4. Tapi kalau kita kurung, berarti kita menghitung dulu 2e pangkat X ditambah 4, baru kita cari nilai logaritma naturalnya. Gitu ya. Nah, salah satu kegunaan dalam logaritma ya, logaritma natural dalam menentukan turunan, kita bisa manfaatkan sifat logaritma. Jadi kita ingat kembali sifat ln X. Yang pertama, ln 1 itu sama dengan 0 ya. Kemudian yang kedua, ln dari A kali B itu sama dengan ln A ditambah dengan ln B. Yang ketiga, kalau dia kita bagi yang apa numerusnya, kita dapatkan ln A dikurangi dengan ln B. Dan A dipangkatkan R. Nah, ini R-nya sebarang bilangan real ya. Kita dapatkan R kali ln A. Kita akan gunakan sifat ini ya. Nah, kalau kita punya suatu fungsi yang melibatkan perkalian dan pembagian dari beberapa fungsi, kemudian fungsinya itu dalam bentuk pangkat atau akar, kita akan lebih mudah menghitung turunannya menggunakan turunan logaritmik. Gunakan dulu sifat logaritma. Kita coba yang B. Nah, ini kalau yang B, kita mencari hanya menggunakan U per V. U per V ya. Mencari U aksennya nanti melibatkan perkalian dua fungsi. Berarti pakai aturan U kali V lagi ya. Nah, aturan U kali V itu U-nya lagi, U yang kedua itu dia pangkat nih. X tambah 1 pangkat 4 per 3. Nah, berarti gunakan aturan rantai. Jadi banyak aturan yang akan kita gunakan ya. Kalau kita langsung menggunakan turunan UV. Nah, ini akan lebih mudah kalau kita manfaatkan dulu sifat logaritma. Jadi kedua ruas kita lonkan. Jadi ln Y sama dengan ln dari tambah 1 dipangkatkan 4 per 3 dikalikan dengan 3x kuadrat tambah 1 kuadrat dibagi dengan akar x min 1. Nah, kita dapatkan ini akan sama dengan, ini kan perkalian dan pembagian ya. Berarti kalau perkalian kita rubah jadi penjumlahan, jadi x tambah 1 pangkat 4 per 3. Nah, ini sebenarnya kita pakai dulu yang pembagian ya. Dikurangi dengan ln x min 1 pangkatnya setengah. Akar. Nah, kemudian ada perkalian kita pecah lagi. Ln x tambah 1 pangkat 4 per 3 ditambah dengan ln 3x kuadrat tambah 1 dikuadratkan dikurangi dengan ln x min 1 dipangkatkan setengah. Jadi ini baris pertama ini kita gunakan sifat nomor 3 ya. Baris kedua kita lanjutkan menggunakan sifat nomor 4. Nomor 2. Selanjutnya kita pakai yang sifat nomor 4. Yaitu kita dapatkan 4 per 3 ln x tambah 1 ditambah dengan 2 kali ln 3x kuadrat tambah 1 dikurangi setengah ln x min 1. Nah, ini tidak lain adalah ln y ya. Nah, selanjutnya kita gunakan sifat turunan implisit ya. Jadi kita turunkan
secara implisit terhadap terhadap X. Len Y diturunkan terhadap X, kita tidak bisa langsung menurunkan terhadap X. Maka kita turunkan dulu terhadap Y, jadinya seper Y kali DY dx. Yang luas kanan, ya kita gunakan aturan rantai ya. Berarti 4/3 kali X tambah satu per U kali U aksennya satu ya. Ditambah 2 kali seper U, 3x² tambah satu kali 6x. Dikurangi setengah satu per X min satu dikalikan satu. Baik, berarti kita dapatkan dy dx-nya. Kita kalikan Y ya. Berarti Y kali 4/3x tambah 3 ditambah 12x per 3x² tambah satu dikurangi 1/2x min 2 ya. Nah, jangan lupa kita rubah lagi ke dalam X. Y-nya adalah X tambah satu dipangkatkan 4/3 kali 3x² tambah satu dikuadratkan dibagi dengan akar X tambah X kurangi satu ya. Dikalikan itu. Hmm. Jadi hasilnya ini ya. Jadi akan lebih mudah kalau fungsinya itu melibatkan perkalian dan pembagian, kemudian pangkat dari suatu fungsi. Nah, kita gunakan sifat logaritma dulu, baru turunkan secara implisit ya. Oke, kemudian inverse dari suatu fungsi. Jadi kalau kita punya f-nya fungsi satu-satu, jadi kalau kita punya nih himpunannya domainnya ini D, domain F, kemudian ini rem F, fungsinya satu-satu ya. Di kalau kita punya X, dipetakan jadi Y. Nah, nanti dibalik tuh F inverse. Berarti inputnya adalah Y, outputnya X. Jadi Y-nya ini kan sebagai output dari G ya. Kita coba yang B. Y-nya itu adalah output dari inputnya X, dari fungsi G. Jadi itu Y sama dengan X tambah 4 dibagi 5x min 3. Jadi kalau kita inputkan X, kita akan dapatkan hasilnya Y sama dengan X tambah 4 dibagi 5x min 3. Nah, sekarang kita balik. Kalau inputnya Y, dia akan dipasangkan ke X-nya apa? Berarti kita harus merubah rumusnya
agar menjadi dalam bentuk X sama dengan ya. Ya, kita gunakan sifat aljabarnya aja. Kita kalikan dengan 5X min 3 berarti 5XY min 3Y sama dengan X tambah 4. Kita inginnya dalam bentuk X sama dengan. Oh, berarti nanti eh, kita kumpulkan yang ada X-nya ya. Berarti 5XY dikurangi X sama dengan 3Y tambah tambah 4. X-nya kita keluarkan distributif. 5Y dikurangi 1 sama dengan 3Y tambah 4. Nah, maka kita peroleh X-nya adalah 3Y plus 4 dibagi 5Y min 1. Oke, berarti inilah inverse-nya. Maka F inverse Y adalah F inverse Y adalah 3Y tambah 4 dibagi 5Y min 1. Ini dibalik ya. Jadi kalau kita punya Fx berarti F inputnya X, outputnya Y. Kalau F inverse berarti nanti dibalik inputnya Y, nanti outputnya X. Berarti kita mencari suatu fungsi dalam Y yang menghasilkan X. Oke ya. Kemudian yang C, yang C ini dia bentuknya kuadrat ya. Kalau kita tahu kalau kuadrat dia bentuknya parabola. Kalau parabola, hmm, kalau dia parabola, eh, kita ambil ketinggian tertentu, dia akan punya dua pasang X ya secara umum. Tapi di sini diberikan keterangan intervalnya dari min hingga sampai min satu. Ini kalau kita gambar, ini min satu, ya kira-kira gini ya. Nah, yang kita lihat sebenarnya yang ini nih. Kalian bisa tunjukkan dia punya inverse nih. Yang C akan ditunjukkan H punya inverse. Di min hingga sampai min satu ya. H aksen adalah 4X tambah 4. Oke, berarti kalau kita ambil X-nya eh, kurang dari min satu, ini akan bernilai negatif ya. X berada pada min hingga sampai min satu. Oh, maka F monoton turun sehingga memiliki inverse pada interval min hingga sampai min satu ya. Oke, terus bagaimana kita mencari rumus inverse-nya? Ya, kita gunakan hmm, apa? Melengkapi kuadrat sempurna ya. Jadi Y sama dengan 2X kuadrat tambah 4X tambah 3
Y min 3 sama dengan 2 kurung buka X kuadrat tambah 2X ya. X kuadrat tambah 2X. Nah, ini saya munculkan bentuk kuadrat sempurnanya berarti tambah satu kurangi satu. Yang ini, yang X kuadrat tambah 2X tambah satunya menjadi, saya pindah ke sini ya. Y min 3 sama dengan 2 X kuadrat tambah 2X tambah satu menjadi X tambah satu dikuadratkan. Dikurangi satu. Y min 3 sama dengan 2 kali X tambah satu kuadrat min 2. Eh, kurangi ditambah 2 berarti Y min satu per 2 sama dengan X tambah satu dikuadratkan ya. Maka kita peroleh X tambah satu sama dengan plus minus akar dari Y min satu per 2. X-nya sama dengan min satu plus minus akar Y min satu per 2. Nah, karena X-nya pada interval ini, minta hingga sampai min satu, kita pilih X-nya yang min satu dikurangi dengan akar Y min satu per 2. Nah, inilah rumus F inverse-nya. F inverse Y-nya ya. Pak, ini kalau langsung pakai ABC gitu di ujian boleh nggak, Pak? Maksudnya? Ya boleh, Kayak boleh. boleh. Oh, oke, makasih, Pak. Boleh ya. Tapi rubah dulu ke boleh, boleh, boleh aja. Jadi kita rubah dulu ini menjadi mana ya? Sini ya. Kalau mau pakai rumus ABC ya boleh. Jadi nol sama dengan 2 X kuadrat ditambah 4X tambah 3 min Y ya. Nah, terus pakai rumus ABC ini sebagai A, B, C. Nah, rumus ABC boleh. Boleh. Oke, kemudian apa nih? Oke, turunan dari fungsi inverse ya. Kita coba yang B dan C. Jadi kalau kita punya F terdiferensial ya di A dan F mempunyai inverse, kita punya bahwa turunan dari fungsi inverse di A ini akan sama dengan seper dari turunan F dihitung di inverse A ya. F inverse A. Jadi kita mencari F inverse-nya dulu.
Jadi kita cari F inverse A-nya dulu ya. Kemudian baru substitusikan ke ini. Oke, tunjukkan bahwa ini memiliki inverse. Baik, kita gunakan sifat bahwa kalau dia monoton murni, monoton naik atau monoton turun ya. Monoton murni, dia punya inverse. F inverse F aksen X sama dengan cos X dikurangi 2 ya. Karena cos X ini selalu eh, kurang dari sama dengan 1 ya. Maka F inverse X ini kalau kita kurangi 2, cos X min 2 kurang dari min 1 atau dengan kata lain kurang dari 0 ya. Jadi sehingga F-nya monoton turun. Oke, akibatnya F mempunyai inverse ya. Nah, selanjutnya kita cari dulu F inverse A, yaitu F inverse 2pi. Nah, ini misalkan B ya. Artinya apa? FB sama dengan 2pi. FB-nya apa? Sin B min 2B sama dengan 2pi. Nah, ini tidaklah mudah ya menentukan B-nya. Kita menebak-nebak nih. Kalau B-nya 0 nggak mungkin. Kalau B-nya pi, sin pi 0, 2pi-nya ini jadi min 2pi ya. Bukan. Oh, berarti ini coba nih. Sin karena sin min pi min 2 kali min pi itu sama dengan 0. 0 ya. Ditambah 2pi sama dengan 2pi. Nah, maka B-nya adalah min pi. Oke. Nah, berarti kita punya F inverse diturunkan di 2pi adalah seper F aksen dari F inverse 2pi, yakni seper dari F aksen pi, yaitu 1/cos pi dikurangi 2. Cos pi berapa? Min 1 ya. Oh, berarti min 1/3. Gitu. Hmm. Nah, kalau yang C bagaimana? Kalau C sama aja ya. Kita cari dulu F aksen X-nya menggunakan TDK 2, TDK 1. D dx dari 1 integral 2 per akar T kuadrat plus 1 dt dengan batasnya 1 sampai X adalah 2 per akar T kuadrat tambah 1. Nah, ini jelas ya, akan selalu lebih besar dari 0. Karena yang bawah itu akan selalu lebih besar dari 0, positif bagi positif, pasti positif.
Nah, diperoleh F monoton naik ya, sehingga F memiliki inverse. Oke, F memiliki inverse. Kita cari dulu F inverse A-nya, yaitu F inverse nol ya. Nah, misalkan B nih. Artinya apa? FB sama dengan nol. FB sama dengan nol itu eh, integral 1 sampai X 2 per akar T kuadrat plus 1 dt sama dengan nol. Oh, berarti ini nanti X-nya sama dengan 0, 1 ya. Nah, kita tahu bahwa integral kalau batasnya sama, 1 sampai 1, nilai integralnya adalah nol. Nah, maka F inverse sen di nol sama dengan 1 per F aksen F inverse nol, yaitu 1 per F aksen 1. Kita mulai 2 per akar 1 kuadrat tambah 1 ya. Oh, berarti akar 2 per 2. Jadi untuk menunjukkan dia punya inverse, kita bisa manfaatkan kemonotonan ya. Jadi kalau dia monoton naik atau monoton turun pada domainnya, jadi eh, dia pasti punya inverse ya. Tetapi kalau dia punya inverse, itu dia belum tentu monoton naik, monoton turun ya. Belum tentu ya. Izin Pak. Ya. Eh, tadi yang di B itu F inverse 2P itu kenapa jadi P Pak, bukan min P. Terus yang maksudnya kalau misalnya F memiliki inverse belum tentu monoton naik atau monoton turun itu maksudnya gimana? Oke, FB sama dengan 2Pi ini ya. Terus sin B sama sama dengan 2B ini. Nah, kenapa dipilih min B ya, ini nebak-nebak aja. Nebak-nebak aja dia. Jadi kita Oh, nebak nih, kira-kira yang memenuhi B-nya itu berapa? Itu ya, secara intuisi ya. Nah, nanti biasanya soal itu memang didesain B-nya itu tidak sulit untuk ditebak. Ya, kemungkinan kalau dalam trigonometri ya sudut istimewa. Sudut istimewa ya. Bisa pi, bisa pi per 2, atau yang lainnya. Kalau dalam polinom atau dalam yang lain, dalam logaritma biasanya kan yang mudah dihitung ln E sama ln 1 ya, kalau logaritma. Kalau polinom ya mungkin kita lihat akar apa faktor dari konstantanya. Ya, biasanya 1 atau min 1. Gitu Hadian. Kemudian terkait dengan inverse, mana ya? Saya jelaskan dulu di sini ya. Jadi kan kita punya kalau dia selalu monoton naik pasti punya inverse ya. Setiap kita potong mendatar, eh, kita hanya punya satu titik nih, titik potong ya. Tapi kalau dia punya inverse,
Belum tentu dia monoton naik. Contohnya nih, ini penuh, kemudian ini bolong sampai sini. Ini bolong gini ya. Kemudian ini naik. Nah, ini dia tidak monoton nih. Ah, mungkin mungkin lebih lebih jelas gini. Kan bolong ya. Kemudian ini turun lagi. Ini oke gini. Nah, ini kan dia tidak monoton ya di domainnya. Kita bisa mengambil ini X1, ini X2, kemudian yang di ini X3 ya. Kita punya X1 kurang dari X2 kurang dari X3 ya. Kalau monoton naik, itu setiap mengambil X1 kurang dari X2, dia lebih besar X2-nya. Sedangkan kalau dia monoton turun, lebih besar yang sebelah kirinya ya. Nah, ini kan kita punya fx1 kurang dari fx2 ya. Sedangkan fx2 eh, lebih besar dari fx3. Artinya dia tidak monoton. Itu hadiah. Oke, oke. Tapi Baik, di terima kasih, Bro. tapi ini punya invest ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanyakan dulu, silakan. Oke. Udah ya enggak ya? Baik, nomor 14 tentukan fungsi eksponen berbentuk ini. Ya, kita berarti ini ada dua konstanta ya yang perlu kita cari yaitu C dan A. Eh, coba masukkan aja nih dari info 1,6 X, Y sama dengan 1,6 maka nanti 6 sama dengan C kali A ya. Satu. Kemudian X, Y sama dengan 3,24 maka 24 sama dengan C kali A pangkat 3. Kita bagi C A pangkat 3 dibagi C A sama dengan 24 dibagi 6. Oh, berarti A pangkat 2 adalah 4, hanya adalah 2. Nah, kita ambil A-nya yang positif ya. Oke, kalau A-nya 2, maka 6 sama dengan C kali 2, C-nya 3. Sehingga didapatkan
Y sama dengan 3 kali 2 pangkat X. Tentukan solusi dari persamaan berikut. Nah, ini eh, menggunakan definisi logaritma ya. Jadi log B dengan bilangan pokok A sama dengan C. Artinya apa? A pangkat C sama dengan B. Jadi nilai logaritma itu mewakili pangkat pangkat dari bilangan pokok yang menghasilkan numerusnya ya. Jadi pangkat dari A yang menghasilkan B. Nah, oke, berarti ini kita dapatkan 5 pangkat 2 sama dengan X. X-nya adalah 25 ya. Sedangkan yang ini X pangkat 4 sama dengan 81. Eh, benar ya. Oke, berarti ini X-nya adalah akar pangkat 4 dari 813. Oke, kemudian turunan dari fungsi eksponen dan logaritma. Perlu diingat bahwa turunan dari X pangkat N adalah N kali X pangkat N min 1. Kemudian turunan dari A dipangkatkan X adalah A dipangkatkan X kali len A. Turunan dari log X dengan bilangan pokok A adalah 1/X kali len A. Kalau kita gunakan aturan lantai, misalkan U-nya adalah fungsi dalam X ya, UX, turunan terhadap U pangkat N adalah N kali U pangkat N min 1 dikalikan dengan U aksen. Turunan terhadap X ya, dari A pangkat U adalah A pangkat U kali len A dikalikan dengan U aksen, aturan rantai. Log U dengan bilangan pokok A diturunkan terhadap X, berarti turunannya 1/U kali len A dikalikan dengan U aksen. Nah, maka yang A ini F aksen X-nya apa? X pangkat 9 berarti 9 X pangkat 8 ditambah 9 pangkat X. Pakai nomor yang kedua ya. 9 pangkat X kali len 9. Kalau yang B, Y aksen X, berarti kan ini dia bentuknya 2 pangkat U ya. 2 pangkat U kali len A dikalikan dengan U aksen 2X. Oh, berarti hasilnya 2X len 2 dikalikan dengan 2 pangkat X kuadrat tambah 1. Kalau yang C, A aksen X-nya apa? Berarti bentuk yang nomor 3 ya. Hanya 3, berarti 1/X len 3. Kalau yang D, F aksen X-nya 1/U kali len 3, len A, len 2, dikalikan U aksen. Nah, kemudian yang E dan yang F ini menggunakan aturan logaritmik ya.
Yang E sebetulnya di kelas sudah ya. Kita coba yang F. Jadi Y sama dengan X kuadrat plus satu pangkat ln X. Kalau ketemu fungsi pangkat fungsi, gunakan logaritmik. Di ln Y sama dengan ln X kuadrat tambah satu dipangkatkan ln X. Oh, berarti ln X dikalikan dengan ln X kuadrat tambah satu. Turunkan terhadap X. Kita dapatkan seper Y dy dx sama dengan U kali V ya. U kali V diturunkan jadinya U aksen kali V ditambah U V aksen ya. U aksen berarti seper X kali V ln X kuadrat tambah satu tambah dengan ln X dikalikan dengan seper U kali U aksen 2X. Nah, berarti kita dapatkan dy dx adalah Y dikalikan dengan ln X kuadrat plus satu per X ditambah 2X ln X dibagi dengan X kuadrat tambah satu. Yaitu X pangkat 2 plus satu pangkat ln X dikalikan dengan ln X kuadrat tambah satu bagi X tambah 2X ln X dibagi X kuadrat tambah satu ya. Jadi kalau ketemu fungsi pangkat fungsi, mencari turunannya gunakan turunan logaritmik. Jadi kita launkan kedua ruas, kita cari logaritma dari kedua ruas, gunakan sifat logaritma, turunkan secara implisit terhadap X, kita dapatkan hasilnya ya. Hmm. Oke, kemudian integral. Perlu diingat integral dari X pangkat N dx adalah X dipangkatkan N plus satu dibagi dengan N plus satu plus C. Sedangkan integral dari A pangkat X dx adalah A pangkat X dibagi dengan ln A plus C. Jangan kebalik ya antara integral X pangkat N dan integral A pangkat X. Jadi yang A ini hasilnya adalah integral dari X pangkat 3 tambah 3X dx. Ya berarti menjadi X pangkat 4 bagi 4 ditambah dengan 3 pangkat X dibagi ln 3. Yang B dan C menggunakan metode substitusi ya. Kita coba aja yang D. Integral 4 sampai 9 dari X pangkat min setengah 3 pangkat akar X dx. Maka tentu kita rubah ke bentuk, ini bentuk yang variabelnya U ya. Jadi tidak usah bingung integral dari U pangkat N
DU adalah U pangkat N plus 1 dibagi N plus 1 plus C. Cuma ganti variabel aja ya. Integral dari A pangkat U DU adalah A pangkat U ln U plus C. Oke, dengan memisalkan U-nya adalah akar X, yaitu X pangkat setengah, DU-nya adalah setengah. X dipangkatkan min setengah dx. Yang kita punya di soal, kan dia berbentuk integral 4 sampai 9, 3 pangkat akar X dikalikan dengan X pangkat min 1/2 dx. Oh, berarti itu kan 2 du ya. 2 du itu X pangkat min 1/2 dx. Oke, kita jangan lupa gantikan batasnya kalau langsung mau menggunakan metode substitusi pada integral tentu ya. Kalau X-nya 4, maka U-nya adalah akar 4, 2 ya. Kalau X-nya 9, maka U-nya adalah akar 9, 3. Oke, kita dapatkan integral menjadi integral 2 sampai 3 E pangkat U kali 2 DU ya. Duanya keluar dari integral, berarti eh, sama dengan 2 3 pangkat U ln 3. Dihitung di 3, dikurangi dihitung di 2 ya. Di 2 kali 3 pangkat 3 ln 3 dikurangi 2 kali 3 pangkat 2 ln 3 ya. Berapa itu? 54 kurangi 18 ya. 36. Hasilnya adalah 36 per ln 3. Betul nggak? Coba ya. Barangkali saya ada salah hitung. Oke, mungkin satu soal lagi. Kita coba yang A. DY dt sama dengan 4Y. Nah, ini kita bisa lakukan metode pemisah variabel ya. Jadi DY dt sama dengan 4Y berarti 1/Y sama dengan 4D dt. Integral 1/Y dy sama dengan integral 4 dt. Oh, berarti kita dapatkan ln Y. Oke, sini kan Y0 sama dengan 6 ya. Berarti kita pilih Y yang positif aja ya.
ln mutlak Y sama dengan E 4 4 T plus C. Nah, karena di sini Y0-nya adalah 6 positif, Y-nya positif ya, kita ambil aja Y sama dengan E dipangkatkan 4T plus C. Berarti E pangkat C kali E pangkat 4T. Berarti sama dengan C besar ya, E pangkat 4T dengan C besar adalah E pangkat C. Oh, biar notasinya beda, ini C1 aja. Ya. Oke, maka dengan mensubstitusikan Y-nya 0 sama dengan C, E pangkat 0 ya, sama dengan 6, maka kita dapatkan C-nya 6. Kita peroleh Y dalam fungsi T adalah E 6 kali E dipangkatkan 4T. Nah, inilah solusi persamaan diferensialnya. Kalau mau mencari menggunakan faktor integrasi ya boleh-boleh aja. Kemarin kan kita sudah belajar ya. dy dt dikurangi 4y sama dengan 0. Oh, berarti ini sebagai x-nya min 4 ya. Qx-nya 0. Qx-nya 0. Oh, berarti faktor integrasinya Ix sama dengan E dipangkatkan min 4 X ya. Integral dari Px. E pangkat min 4X dy dx min 4 E pangkat min 4 XY sama dengan 0. Kalikan semua ya. Berarti D dx dari 4 eh, E pangkat min 4X kali Y sama dengan 0. Kita integralkan E pangkat min 4X kali Y sama dengan integral 0 dx ya. Berarti ini sama dengan C kan. C dikalikan E pangkat min 4X kan sama hasilnya. Tentu lebih mudah menggunakan pemisah variabel ya. Tidak perlu mencari faktor integrasi. Oke, begitu. Ada yang mau tanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ada ya. Baik. Kalau tidak ada, kita cukupkan untuk tutorial pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semuanya Pak.